Reza dari Fakultas Teknik Pertambangan semester 4. Hai teman-teman, aku Syaril Gunawan, aku juga dari Fakultas Teknik, Prodi Teknologi Pertambangan. Hai teman-teman, aku Julita, aku juga dari Fakultas Teknik Teknologi Pertambangan. Nah Reza, ini aku mulai dari kamu ya. Ini sebenarnya pertanyaannya tuh udah banyak ditanyain sama teman-teman kita di luar sana, termasuk aku nih, kayak penasaran gitu kan. Nah pertanyaannya itu apa sih batuan asam, kemudian intermediate, terus basa dan ultra basa. Baik, aku akan menjawab pertanyaan dari Alicia. Jadi pembagian batu ini didasarkan pada kandungan silika, yaitu Si02. Semakin tinggi kandungan silikanya, maka batuannya disebut semakin asam. Berarti kata asam di pembahasan kita ini berarti bukan kayak jeruk gitu ya? Bukan dong, bukan sama sekali. Ini murni istilah geologi. Secara umum, batuan asam memiliki kandungan silika sebesar 65%. Batuan intermediate sekitar 52 sampai 65%. Dan batuan basa sekitar 45 sampai 52%. Serta batuan ultra basa kurang lebih dari 45%. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain. Aku boleh tahu nggak kayak contoh konkretnya tuh apa aja sih? Kalau intermediate, contohnya andesit dan diorit. Batuan basa seperti basal dan gabbro. Lalu yang terakhir ultra basa, contohnya periodotit. Oke, aku ada tambahan dikit nih. Menariknya, komposisi ini juga mempengaruhi ke warna batuannya. Oh berarti bukan secara komposisi kimia yang membedakannya. Jadi kayak secara visual itu bisa kelihatan. Nah, betul. Bahkan sifat magmanya juga berbeda. Magma asam lebih kental dan sehingga letusannya cenderung eksplosif. Sedangkan magma basah lebih cair dan letusannya relatif lebih tenang. Nah tapi nih ya, kenapa sih gunung api di Indonesia itu banyak yang meletus secara eksplosif? Nah, kalau untuk pertanyaan kali ini, giliran aku nih yang jawab nih. Kenapa gunung api di Indonesia meletusnya itu selalu eksplosif? Ya karena gunung api di Indonesia itu diperbanyak sama batuan intermediate, kemudian batu asam. Nah, khususnya di zona subduksi, yaitu di daerah Busur Sunda. Pasti gunung apinya itu kalau meletus pasti eksplosif banget. Soalnya di sana itu benar-benar kandungan batu intermediate sama batu asamnya itu bisa dibilang besar. Nah, jadi letusan di sana lebih besar daripada letusan di daerah-daerah lainnya. Nah, mungkin itu sih penyebabnya. Wah jadi udah mulai nyampe ke kondisi Indonesia ya? Wah, kalau itu udah sangat-sangat nyambung banget sih. Soalnya kan seperti yang kita ketahui aja nih, yang dalam beberapa berita yang sebelum tahun lalu lah bisa dibilang, kan ada beberapa gunung yang tiba-tiba meletus kan. Nah, jadi itu salah satu penyebabnya mungkin juga kandungan batu intermediate dan batu asamnya itu sudah cukup besar dan mungkin tidak bisa ditampung lagi oleh gunung api tersebut. Oh jadi seperti itu. Nah Julita, menurut kamu nih, kalau dari segi pertambangan, kenapa sih klasifikasi batuan itu penting? Karena batuan ultra basa kaya akan unsur
magnesium dan besi, serta mengandung nikel dalam jumlah yang kecil. Ketika mengalami pelapukan intensif di daerah tropis seperti Indonesia, karena jenis batuan sangat menentukan jenis mineral yang bisa terbentuk. Misalnya, nikel sangat erat kaitannya dengan batuan ultra basa, khususnya periodit. Tapi nih ya, kenapa sih harus ultra basa? Karena batuan ultra basa kaya akan unsur magnesium dan besi, serta mengandung nikel dalam jumlah kecil. Ketika mengalami pelapukan intensif di daerah tropis seperti Indonesia, nikel akan terkonsentrasi membentuk endapan nikel laterit. Tapi juga sebaliknya nih, bauksit biasanya terbentuk dari pelapukan batuan yang kaya aluminium seperti granit atau batuan sedimen tertentu. Oke, berarti ini udah masuk ke pertanyaan kedua kita dong. Oke, Syahir, ini pertanyaan yang gini. Menurut kamu kenapa sih kayak Indonesia bagian barat itu lebih banyak bauksit, sedangkan Indonesia bagian timur itu lebih banyak yang itu nikel? Nah, kalau pertanyaan itu jawabannya itu mudah banget. Nah, hal itu dipengaruhi karena posisi geologi atau geologi regional Indonesia Barat sama Indonesia Timur itu beda banget. Makanya mineral-mineral yang terkandung di antaranya itu pasti beda. Oh, jadi kayak gitu. Aku boleh minta dijelasin pelan-pelan ya sih? Tentu bisa dong, tapi aku jawab pastinya yang secara pengetahuan aku aja. Nah, di Indonesia Barat seperti di Sumatera, kemudian Kalimantan, lalu sebagian besar dari Jawa itu diperkaya sama aluminium, dan ketika mengalami pelapukan tropis yang lama terbentuklah bauksit. Nah, jadi pengaruh besar dari terbentuknya bauksit itu yaitu suatu tanah atau batuan itu harus memiliki kandungan aluminium yang agak besar ataupun selumayan mungkin lah, sehingga dan itu ketika terjadi pelapukan melalui pelapukan tropis yang cukup lama, pasti akan tercipta antara nikel ataupun bauksit. Nah, tapi kalau sebagian besar di barat pastinya bauksit. Oh, jadi itu alasannya kenapa kayak di Kalimantan Barat sama Riau itu dia tuh kayak didominasi oleh bauksit yang super banyak. Betul banget. Nah, itu terjadi karena kandungan aluminium pada batuan di Kalimantan Barat dan Riau itu berimbang dengan curah hujan yang cukup tinggi di Kalimantan Barat dan juga Riau. Nah, oleh karena itu terciptalah bauksit. Sementara nih di Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua banyak tersusun oleh batuan ultra basa. Akibatnya aktivitas tektonik kompleks termasuk obduksi lempeng samudra. Nah, tadi kan kamu bilang ada itu obduksi kan? Nah, menurut kamu nih apa sih obduksi itu? Nah, obduksi itu adalah proses ketika lempeng samudra terdorong naik ke lempeng benua, membawa batuan ultra basa ke permukaan. Nah, batuan ultra basa inilah yang nanti itu menjadi induk terbentuknya endapan nikel. Nah, kalau bicara soal batuan nih, apakah cuma faktor batuan aja yang mempengaruhi suatu terbentuknya endapan itu? Tentu tidak. Iklim tropis dan waktu pelapukan juga sangat penting. Di Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan suhu hangat, sehingga proses pelapukan kimia berlangsung sangat intens. Nah, pelapukan ini bisa terjadi
selama jutaan tahun tanpa waktu yang cukup lama. Endapan bauksit dan nikel tidak akan terbentuk secara optimal. Oh, berarti Indonesia itu seperti laboratorium alam ya? Nah, bisa dibilang gitu karena kombinasi antara tektonik aktif, iklim tropis, dan waktu geologi yang panjang membuat Indonesia sangat kaya dengan mineral. Nah, makanya nih di Indonesia itu cukup banyak mineral yang ada. Nah, sebagai penutup nih, aku mau minta dong kesimpulan masing-masing dari kalian. Nah, kesimpulan dari aku ya, batuan asam hingga ultrabasa dapat dibedakan berdasarkan kandungan silika, dan perbedaan ini sangat mempengaruhi sifat magma serta jenis mineral yang terbentuknya. Menurut saya nih ya, bauksit dan nikel terbentuk dari batuan induk yang berbeda, dan proses pelapukan tropis memegang peran kunci dalam membentuk endapan ekonomis. Nah, mungkin kalau kesimpulan dari aku nih ya, aku bakal ngambil kesimpulan yang pembahasan tadi pas geologi regional antara Indonesia Timur sama Indonesia Barat. Nah, pada kesimpulannya, perbedaan geologi Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu adalah hasil dari sejarah tektonik yang kompleks, dan itu menjelaskan persebaran sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, antara kebanyakan di Indonesia Barat itu kebanyakan dari bauksit, terus di Indonesia Timur lebih banyak atau lebih dominannya nikel. Semua itu terjadi karena adanya pengaruh yang sangat besar dari sejarah tektonik yang kompleks. Wah, lengkap banget nih. Makasih ya Bos Reza, Syahril, dan Julita karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang super informatif ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Makes it hard.